Kabar saudara sehat, silakan. Jadi teman-teman jangan ada yang bersuara. Saya akan bagaimana sama. Saya mau bicara sama Gus Nurdin di dalam aja. Sini aja udah. Iya. Jadi begini. Mana aparat? Kalau ada yang mau keras-kerasan berarti dia biang kerok mengadu domba bangsa. Ya? Ya, saya minta maaf. Ya kan saya nggak mengganggu. Cuman memang suasana lagi panas. Karena masa yang berbicara kita mau ngomong apa? Ya kalau sampai ngomongnya masa-masa terus kita sudah siap. Iya. Hanya Sekarang saya bicara sebentar. Saya tadi sama aparat ke kantor Banser. Karena saya anggap Banser itu saudara saya. Iya. Jadi saya tidak mau terjadi permusuhan, ya, pertumpahan darah dan merusak persatuan bangsa Indonesia. Ya, saya mau berkorban diri saya untuk menjaga persatuan Indonesia ya. Nah, sekarang saya minta Anda sama seperti saya menjaga persatuan Indonesia. Saya nggak keluar. Ya, saya jagain Indonesia. Nanti saya Pak Kapolres. Ini kami mau bicara. Saya mau bicara di dalam berdua aja biar senang sejuk. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Sulaiman Tanjung, menuding Partai Kebangkitan Bangsa mendalangi aksi demo di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat 2 Agustus 2024. Menurut Sulaiman, massa yang mendemo kantor PBNU sengaja digerakkan. Ia mengeklaim punya berbagai bukti keterlibatan PKB dalam unjuk rasa tersebut. Salah satu bukti yang disinggung Sulaiman adalah para demonstran datang dari arah kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Maka berikan kepadaku kemampuan bertobat dari dosa-dosa yang besar. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena hanya Engkau lah yang dapat memaafkan dosa-dosa yang besar. Jadi tidak ada upaya penggembosan itu. Maka saya kaget sekali ketika ada menyebut menggembosi PKB. Enggak ada. Yang kita persoalkan itu justru pencalonan presiden pada Pilpres yang lalu. Itu kita persoalkan kenapa tidak ada upaya untuk konsultasi, meminta nasihat kepada Rois Am dan Ketua Umum. Ini ya, itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya. Gitu ya. Artinya apa sih? Caimin boleh mengklaim apapun, boleh saja. Tapi sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat bahwa Caimin harus diganti. PKB itu terasa reaksioner dan emosional. Bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan. Saya ingin elit PKB menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini itu secara nyata mengabaikan peran-peran PBNU. Tidak pernah PBNU itu punya pikiran untuk menggembosi PKB karena kita paham betul PKB itu didirikan oleh PBNU. Tiru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB yaitu diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Santri Bertutur.
Hari-hari ini kita disuguhkan dengan fenomena yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf memakai istilah saya akan dablek selama 5 tahun ini. Saya pokoknya akan menjalankan aturan-aturan yang ada di Nahdlatul Ulama. Kira-kira begitulah. Sebagaimana mestinya. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Di balik kendablekan Gus Yahya ini, sahabat, ternyata ada yang kepanasan. Jadi sebenarnya saya tidak mau menyebut nama, tapi ya memang masuk harus pakai elit PKB. Terus elit PKB, nyatanya elit PKB saya melihatnya itu baik-baik saja kok. Nggak ada persoalan apapun, itu nggak ada ya. Kemudian kalau PKB-nya, loh PKB kan hanya partai. Sebuah benda mati. Tanpa ada yang memberikan nyawa, dia tidak akan hidup. Nah, siapa yang memberikan nyawa pertama kali untuk perjuangan kebangsaan? Ya Gus Dur, siapa lagi? Bukan Caimin. Artinya, orang-orang yang mencintai PKB, memperjuangkan PKB, karena masih merasa bahwa PKB ini adalah warisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bukan Caimin. Caimin kan hanya mengkudeta gitu aja. Salah itu. Karena dicuri oleh Muhaimin Iskandar, kan gitu pernyataan Gus Dur. Kita orang-orang yang sangat mencintai Gus Dur ya ngikut saja, ngapain nih susah-susah. Ketika mendiang Gus Dur sudah berpulang, apa yang harus kita? Ya kita melanjutkan ideologi Gus Dur. Apa ideologinya? Bukan demo di kantor PBNU, bukan loh ya. Itu jelas salah itu. Mereka yang mengatasnamakan diri mengklaim sebagai santri Gus Dur menggugat PBNU, wah itu sesat itu ya. Jadi di segmen Santri Bertutur kali ini, sahabat, saya ingin membacakan sebuah berita respons Gus Yahya yang sebut PKB sebagai mobil rusak. Caimin, emang siapa lu? Lah siapa? Gus Yahya menganalogikan PKB sebagai mobil yang sedang memiliki kerusakan sistem. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin, buka suara soal pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Menurut Caimin, pernyataan Gus Yahya yang menyebut PKB sebagai mobil rusak merupakan cara untuk mempolitisasi PKB. Artinya memang Caimin ini khawatir ya, dalam hal ini khawatir nanti jangan-jangan PKB mau direbut gitu. Ia mengatakan PKB memiliki prestasi yang diakui semua pihak, ini kata Caimin, terutama dalam ajang pemilihan umum atau pemilu 2024. Menurut dia, prestasi yang diraih PKB itu adalah keberhasilan para kader yang tidak bergantung dengan siapapun. Iya memang. Jadi PKB itu memang bagus ya. Pemilunya bagus sekali tahun 2024. Memilih Pak Prabowo Subianto. Bukan Caimin loh ya. Karena Caimin waktu 2024 kemarin di Pilpres itu kan wakilnya Anies Baswedan. PKB-nya bagus, tapi Caiminnya kan rusak gitu lah. Jadi dari tweetnya Caimin itu sebenarnya bisa dibalikkan faktanya kok. Jadi dia sudah tahu realita di masyarakat lewat berbagai macam survei yang ada, survei kredibel tentunya ya. Sudah paham, sudah mengerti, tapi dasar karena sudah ngebet banget sejak lama ingin masuk di kontestasi calon presiden dan wakil presiden, maka ya sudah pokoknya sporadis gitu, membabi buta, yang penting maju gitu. Kalah menang urusan belakangan. Ternyata PKB-nya bagus, Caiminnya yang rusak. Artinya apa sahabat? PKB itu memang tidak bergantung pada Caimin gitu loh. Bergantungnya pada siapa? Ya warga NU milih Prabowo kemarin mayoritas ya. Lucu ya. Lucu sekali. Kita lanjutkan. Apa kata Caimin? Prestasi perolehan PKB pada pemilu 2024 diakui semua pihak. Dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Kata Caimin melalui akun X @caiminnow. Ya itu ya. Jadi dia sudah tahu faktanya, PKB bagus tapi Caiminnya yang rusak gitu kira-kira. Caimin menilai upaya penggembosan yang dilakukan Gus Yahya dan Gus Ipul atau Saifullah Yusuf tak membuat PKB terpecah. Siapa yang menggembosi? Tidak ada ya. Tidak sedikit
pun ada kata-kata menggembosi PKB itu tidak ada. Ya, bisa kita tracking bersama pernyataan-pernyataan Gus Ipul dan Gus Yahya pada pemilu 2024 kemarin, atau warga NU sekalipun, itu tidak ada yang menggembosi PKB, itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah warga NU tidak memilih Caimin. Nah, artinya apa? Seolah-olah begini, Caimin ini kalah pilpres tapi nyalain NU. Karena dia sadar bahwa lumbung dari PKB itu adalah NU. Ya tapi warga NU gak seneng Caimin. Lah terus piye? Posok maksa ya, gak bisa lah ya. Sukanya sama Pak Gemoy. Ia menambahkan nih Caimin, perilaku yang dilakukan Gus Yahya dan Gus Ipul jelas-jelas melanggar khitoh atau garis besar perjuangan. Sebab pernyataan Gus Yahya tak lain untuk mempolitisasi PKB. Tidak ada itu ya. Tidak ada. Jadi kalau dikatakan melanggar khitoh yang mana? Ya Cak, khitoh yang mana yang panjenengan maksud Cak? Yang ada adalah panjenengan sendiri yang melawan khitoh. Atau dalam hal ini adalah PKB yang panjenengan tunggangi ini Cak, itu melawan khitoh Nahdlatul Ulama. Ya, ini kan kata-kata sederhana sebenarnya. Tidak perlu pakai nalar yang daki-daki untuk memahaminya, semua sudah paham. Jadi siapa dalam hal ini yang melanggar khitoh dan garis besar perjuangan? Oke. Sebelumnya, saat ditemui awak media seusai menghadiri acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Gus Yahya sempat ditanyai tentang hubungan PBNU dengan PKB. Gus Yahya menjawab, gini ya, itu kan kemarin ada Toyota, itu kan memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya. Sabtu 3 Agustus 2024, jadi sekitar 4 hari yang lalu. Ini kalau kita balik nih sahabat ya, pernyataan Gus Yahya ini kan sebuah kias ya, atau analogi. Ini kalau ceplosnya ngomong atau apa adanya begini, kalau kita balik pernyataan Gus Yahya itu menjadi omongan apa adanya kira-kira begini. Ini menurut saya lah ya. Itu kan gini, kemarin tuh ada sebuah partai namanya PKB yang sedang mempopulerkan seorang paslon presiden dan wakil presiden. Nah, PKB ini sudah dilempar ke pasar dan sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem. Rupa-rupanya Muhaimin Iskandar di PKB itu. Maka PKB ditarik kembali untuk diperbaiki sistemnya. Nah, yang namanya diperbaiki bisa jadi spare partnya diganti atau dibuang gitu ya. Kira-kira begitu. Ya gimana ya, PKB itu barang bagus ya sahabat ya. PKB itu barang bagus karena apa? Ya secara pendirinya siapa dan lahir dari rahimnya siapa ya. Pendirinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan dicintai. Jadi keren ini ya, pernyataan Gus Yahya ini keren banget asli. Seneng aku. Tidak semua bisa loh ya, begini sahabat ya. Hal-hal seperti ini tidak semua orang mampu. Karena permainan ini cantik sekali. Itu kan kemarin ada Toyota memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya. Bagaimana menurut sahabat-sahabat tentang polemik segelintir orang yang melawan Nahdlatul Ulama ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.